sesuatu dari Tuhan ya, pesan Tuhan untuk supaya ngajar jemaat di sini ya. Saya ingatkan berkali-kali, terutama saat-saat ini ya, karena ini sudah waktunya ya saudaraku ya, di mana saya tuh heran ya, berapa tahun lalu, saya tepatnya enggak seberapa ingat ya, tapi itu sudah lama, saya mendapat pesan Tuhan untuk intinya gini, mempersiapkan, ya, saudara sudah sering dengar ini ya, udah lama banget berapa tahun lalu ya, untuk mempersiapkan jemaat, menghadapi kedatangan Tuhan Yesus gitu loh. Cuman waktu itu saya berpikir ngajarkan akhir zaman, cuman kok kayaknya enggak dapat dorongan itu ya, enggak dapat inspirasi itu. Saya malah terakhir-terakhir itu atau sebelumnya ya ngajarkan tentang anugerah ya toh, terus mulai ngajarkan tentang pengenalan akan Tuhan. Malah dapat tema manusia baru, manusia rohani, manusia sempurna. Ya, bahkan di tengah-tengah ngajar ini saya ulangi lagi pengajaran tentang apa? Teologi ya, teos Allah ya, logos ya. Doktrin atau pengajaran tentang Allah. Ya, kristologi tentang Kristus, bahkan saya sudah ajarkan berapa waktu itu ya. Dan memang saya agak stop dulu karena nanti akan saya lanjutkan lagi ya, kristologinya nanti akan saya perdalam tentang Kristus ya, mengenalan akan Tuhan Yesus. Dan tengah-tengah itu dapat lagi tentang iman, pengharapan dan kasih. Lah, saya pertama-tama ngikutin aja gitu ya. Ini maksudnya Tuhan kemana ini? Ini belum selesai bawa ke sini, Pak. Ternyata kan gini, saudaraku ya. Saya kan sudah, ini saudara nikmati dulu aja, denger dulu aja gitu loh ya. Nanti ini semua saya bukukan. Ini sebenarnya gini, saya sudah ngomong di WA apa? Kersel ya, pakai WA video call itu. Saya ini udah jadi sebenarnya, cuman rata-rata itu satu materi itu 15 lembar. Saya khawatirnya nggak dibaca itu. Belum tentu dibaca. Saya mau rangkum lagi gitu loh, kalau bisa paling banyak berapa ya? 3 lembar gitu loh ya. Lembar ini loh, iya kan yang ringkes misalnya tentang Kristus gini, yang ringkes-ringkes aja ya. Saya takutnya udah jadi belum tentu dibaca gitu loh. Makanya saya bingungnya di situ ya. Tapi gini, nanti macam-macam yang akan saya buatkan modulnya itu. Misalnya tentang iman, pengharapan dan kasih. Kenapa kok kembali ke sana juga? Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Dari semua yang ada itu tinggal, berarti ini sesuatu yang tinggal ketiga hal ini, berarti menunjukkan ada sesuatu yang, bahasa saya mungkin sisa ya, yang ketinggalan gitu maksudnya. Semua itu boleh terjadi, semua itu boleh dipelajari, semua itu boleh dimengerti, tapi yang tiga ini penting banget gitu, tidak boleh sampai hilang. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, sekarang bagaimana Anda bisa punya iman? Iman itu timbul dari akan firman Kristus. Ya kan? Bagaimana bisa muncul iman, percaya, kita minggu lalu belajar tentang lahir baru kan, manusia baru itu ada kaitannya semua. Kalau kita nggak ngerti tentang Kristus, pendengaran akan Kristus, pendengaran dalam arti pewahyuan tentang Kristus. Makanya juga perlu diajarkan, karena gini saudaraku, saya nggak mau kita ini salah memahami, dangkal banget pengertian kita berpikir saya sudah selamat, saya jadi anak Tuhan, sudah lahir baru, manusia baru, karena saya agamanya Kristen. Karena saya lahir, apalagi yang lahir sejak lahir sudah Kristen gitu loh. Oh, Alkitab enggak ngajar gitu. Bagaimana minggu lalu kan kita belajar bagaimana supaya kami, Nikodemus ya tanya ya, bagaimana supaya bisa masuk kerajaan Allah? Ya toh? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk. Jadi agama Kristen, sekalipun agama Kristen, agama apapun, termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Karena Alkitab ngomong harus dilahirkan Lah orang sekarang coba dipikirin ya, kita jadi Kristen gampang loh saudara. Tinggal KTP. Kalau kamu agama apa? Kristen. Apa buktinya? KTP. Makanya ada istilah Kristen KTP. KTP-nya saja Kristen gitu loh. Tapi Alkitab enggak ngomong begitu. Kristen itu bukan orang yang KTP-nya Kristen. Kamu apa Kristen? Kenapa Kristen? Saya kalau minggu ke gereja. Loh, enggak jamin. Ya. Makanya sekali lagi, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena KTP-nya kita Kristen, lahir dari keluarga Kristen, atau menikah dengan orang Kristen terus ikut pindah agama Kristen, itu Alkitab enggak pernah mengajar seperti itu. Ya.
Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Hari ini saya akan bahas dilahirkan dari air ya. Karena itu bicara air. Saya mau ngetes, masih ingat enggak? Apa itu dilahirkan dari air? Apa itu dilahirkan dari air? Ya baptisan, tapi pengertian baptisannya itu nanti kita akan belajar. Bukan seremoninya masuk dalam air ya. Jadi iman pengharapan kasih perlu dibelajar. Bagaimana bisa ada iman kalau kita belum mengenal Tuhan Yesus ya. Iman itu muncul ketika kita mengenal Yesus. Terus kita juga belajar, itulah membuat kita jadi manusia baru. Oke, kita akan langsung aja belajar untuk tentang baptisan air ini ya. Kita ulangi lagi ayat minggu lalu sambil nanti Yohanes pasal 1 itu ya saudaraku ya. Ayat 1 sampai 6 enggak salah itu. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 percakapan dengan Nikodemus. Saya ulangi ya. Ini ayat minggu lalu tapi saya akan lanjutkan ya. Terutama tentang baptisan air, Mas Yuga tadi sempat bisik ya. Baptisan air bicara perjamuan kudus juga ya, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus itu juga. Betul, nanti kita akan lihat. Oke, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, minggu lalu udah kita baca ya. Kalau kita ulangi lagi bukan karena sama khotbahnya, tapi untuk mengingatkan sebentar, setelah itu kita akan perdalam. Seorang pemimpin agama Yahudi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. 3, Yesus menjawab katanya, ini saudara kuncinya. 1, 2, 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ini saudaraku, 1, 2, 3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Jadi dilahirkan kembali itu dilahirkan dari air dan roh, gitu loh. Ayat ini berkaitan. Yesus ngomong jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak akan masuk kerajaan Allah. Apa dilahirkan kembali itu? Bukan pengertian secara jasmaniah, lahiriah. Karena Nikodemus sempat tanya, apakah mungkin aku yang sudah tua masuk ke rahim ibuku? Tidak. Ya, tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau ayat 5 ini penjelasannya dilahirkan dari air, roh ya. 1, 2, 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi dilahirkan dari roh itu adalah karya Roh Kudus terhadap roh saudara dan saya, roh manusia kita. Ya. Ya, jadi roh manusia kita ini, roh kita dilahirkan kembali. Jadi bukan kelahiran fisik. Ya. Daging melahirkan daging, karena tadi yang ditanya Nikodemus daging itu bukan. Ya. Tapi yang dimaksud adalah dilahirkan adalah roh. Nah, saya akan membahas tentang dilahirkan dari airnya ini saudaraku ya. Karena ini ada baptisan perjamuan kudus. Jadi sakramen gereja yang masih ada sampai hari ini luar biasa, saudara. Baptisan, jadi zamannya para rasul itu, dan perjamuan kudus itu masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Di Alkitab ayat-ayat tentang baptisan banyak. Dan dipraktekkan, jadi orang yang mempercaya Yesus, coba ini supaya Anda ngerti kisah para rasul, ini kisah para rasul pasal ke 2 ayat 38. Ya, kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saya akan tunjukkan dulu. Saya enggak tahu dengan corona gini masih bisa baptis enggak? Karena ada yang minta dibaptis. Ini. Nah, makanya baptis ini jangan cuma dilihat masuk airnya, saudaraku ya.
nanti kita akan lihat sama-sama. Walaupun secara praktek ini juga perlu dipraktekkan ya. Tapi intinya ini saudaraku, yaitu pemahaman makna dari baptisan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka. Waktu itu Petrus berkhotbah, yang 3.000 orang bertobat, saudara. Terus mereka nangis di jamaah Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar Injil tentang Kristus. Apa yang harus kami lakukan, ayat di atasnya itu. Apa yang harus kami lakukan supaya kami diselamatkan, itu saudara. Apa yang harus kami perbuat? Ya, Petrus berkata apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Nah, kita sedang belajar manusia baru menuju ke manusia rohani. Manusia baru adalah, saya sudah definisikan di Kersel gitu ya, di WA Group saya tuliskan itu. Manusia baru adalah, sebelum saya jelaskan ini lebih lanjut ya, manusia baru adalah orang-orang atau manusia yang sudah mengalami, ayo ini sambil dimengerti, yang disebut manusia baru, ya bukan yang bajunya baru, bukan yang ya dapat sesuatu atau penampilannya baru, tapi yang disebut manusia baru adalah manusia atau orang-orang yang sudah mengalami apa? Kelahiran kembali. Itu dulu loh saudaraku ya, nangkep itu dulu. Ini pelan-pelan sambil saya definisikan ini. Saya ulangi, tidak apa-apa, ini pengajaran buat gereja kita memang ya, karena ini Tuhan sudah berikan ini udah lama. Tapi ini mulai bisa nyimpulkan di tengah-tengah pandemi corona gini, kita mulai nyimpulkan. Saya mau Anda mulai nangkep ya. Jadi yang disebut manusia baru, ya Lili ya. Yang disebut manusia baru itu apa? Manusia yang sudah, baik kata sudah kan, yang sudah mengalami apa? Kelahiran kembali. Seperti Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat. Jangankan masuk, melihat aja loh. Enggak, kerajaan Allah. Jauh dari kerajaan Allah. Tapi kalau kamu mau, ya kamu dilahirkan dari air roh, kamu akan masuk kerajaan Allah. Terus dilahirkan kembali itu apa? Itu urutannya saudaraku. Yang disebut dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan dari air dan dilahirkan kembali itu bagaimana gitu loh prosesnya. Bagaimana orang mengalami kelahiran kembali, yaitu dilahirkan dari air dan dari roh. Dari air kita sisihkan dulu, berapa waktu ini kita belajar, tapi nanti diperdalam lagi, dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh itu, ya sebenarnya ini hampir sama sih air dan roh ini. Yang dilahirkan itu rohnya gitu loh. Prosesnya itu dilahirkan dari air, juga mengalami secara roh. Nanti saya akan jelaskan dilahirkan dari air itu bicara baptisan itu seperti ini. Dulu, saya ulangi lagi ya, sebelum Yesus tampil, ada utusannya ya, yang berseru-seru di padang gurun. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Berseru apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi, dan langsung orang-orang yang menerima seruan di padang gurun ini dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu mereka, itu ceritanya itu, memberikan diri mereka untuk dibaptis. Jadi yang dimaksud dilahirkan dari air itu adalah pertobatan. Dan berita pertobatan itu sampai hari ini diperdengarkan, dicatat oleh firman Tuhan. Gitu loh saudaraku. Dan jangan sampai berita pertobatan ini berita pertobatan ini ada berita Injil. Berita pertobatan ini setiap Injil diberitakan, coba ayat di atasnya saudara biar tahu ya. Supaya Anda ngerti, ini penginjilan, khotbah Petrus, ada 3.000 orang bertobat. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar khotbah Petrus, penginjilan waktu menerima Pentakosta itu ya, Roh Kudus itu, Petrus bangkit, khotbah berdiri, 3.000 orang bertobat. Orang-orang ini ngomong apa? Ketika mereka dengar hal itu, mendengar Injil, mendengar berita firman Tuhan, mendengar tentang Kristus, hati mereka sangat terharu. Iman mulai timbul. Makanya belajar tentang iman. Iman mulai muncul. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Imannya kan muncul. Terharu. Jadi orang
dapat iman tuh tersentuh hati. Ya, apa yang harus lah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. 1, 2, 3, apakah yang harus kami perbuat? Nah ini kan langkah selanjutnya. Orang sudah dengar Injil. Makanya Anda harus ngikuti step-step ini, langkah-langkah ini. Ya, makanya kita Kristen itu bukan karena lahir dari keluarga Kristen, KTP kita Kristen, karena kita jadi anggota gereja. Tapi ikuti langkah-langkah ini. Langkah yang pertama, Anda harus dengar firman. Dengar firman. Makanya kenapa sekarang kita harus ada dorongan-dorongan untuk apalagi kayak corona gini ya. Sebetulnya gini, andai kata terkendala beribadah pun ya, itu sebenarnya tergantung niat kita kok saudara, kerinduan. Hanya ini kerinduanku. Kalau Anda rindu saudara, tidak ada halangan Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Misalnya Anda tidak bisa ke gereja, Anda bisa buka, ini kan kita ini malah udah lumayan canggih lah gereja desa, tapi tidak desa saudara. Udah di Instagram Live, masih ada Instagram Live-nya, masih ada. Itu bisa setelah selesai terekam 1 jaman ya. 1 hari ya. Oh, yang 1 hari itu apa? YouTube ya. Oh dulu, sekarang lebih cepat ya. 1 jam. Masih ada gitu loh saudara rekamannya itu. Terus direkam di YouTube. Oh, iya itu maksudnya. Aku gaptek aku. Di Instagram Live itu, oh ada terus. Hebat ya. Loh siapa saudaraku? Masih ada loh Instagram Live. YouTube. Kita malah terekam ya 1 hari setelah itu kan. Paketan entek lah. Nah ini saya mau ngajak kita bro. Lah sorry. Ini kalau anak muda ya. Untuk TikTok kan. Wah pulsa enggak hemat, enggak eman. Wah. Untuk pacar-pacaran sorry. Wah. Untuk ngerayu-ngerayuan. Wah siapa yang WA call, video call apa, Facebook. Saya ini maaf ya, pegawai saya yang cewek, yang umurnya sudah mulai dewasa. Feni, Gaby, terakhir siapa ini? Bulan. Kenalan di Facebook loh, 3 bulan bisa. Ya seumur-umur segitu tuh ngerti, tinggal Esther sekarang ya. Enggak ya, enggak dia. Dijogo makmul ya. Ya apa saudaraku, untuk Facebook, untuk gitu berani keluarkan uang. Lah ini sebenarnya juga, makanya sekali lagi itu tergantung kerinduan saudaraku. Saya tidak mau menghakimi apapun, coba maksud saya gini, ayo renungkan. Sesulit apapun situasinya gitu loh. Apalagi yang sekarang kayak kita bisa ke gereja gampang gitu kan. Ya, ini sebenarnya mau dievaluasi nanti 2 minggu katanya. Padahal kita udah berminggu-minggu. Nanti dievaluasi 2 minggu ada kasus gak gitu loh. Gitu. Kalau saya pasrah, jujur kalau saya pribadi ya saya pasrah aja sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Tuhan ini gerejamu Tuhan. Nek ono opo-opo kalau ada apa-apa ya Tuhan yang tanggung jawab, urusannya Tuhan. Saya hanya hamba, hanya melayani tadi lagunya Mbak Ani tadi yang itu ya, cuman kita nggak bisa nyanyi lagu baru terus nadanya saudara biasa dangdut. Saya juga lagi bisa musiknya aja, nggak tahu kata-katanya, nggak seberapa latihannya baru tadi soalnya. Melayani Tuhan. Jadi tadi saya ajak nyanyi, hanya itu kerinduanku menyenangkanmu. Senangkanmu, saudaraku. Jadi sebenarnya nggak ada alasan gitu loh. Nggak ada alasan kita ini terhalang gitu loh, saudaraku. Amin, saudaraku. Alasan itu kita yang bikin gitu loh. Kita yang bikin alasan, kita juga bisa meniadakan alasan itu. Lah kalau sudah males, ini yang saya enggak bisa ngomong. Kita makanya belajar roh, jiwa, dan tubuh, daging itu. Tempatnya males itu di daging. Nanti kita akan perdalam lagi. Kalau kita ngikuti keinginan dagingnya, tergantung mana yang kita ikuti. Tapi saya enggak bicara itu ya. Tapi saya cuma mau katakan bahwa, ya ini saudaraku, sebetulnya tergantung kita. Ya.
Kalau kita ada kerinduan, sesulit apapun, entah itu masalah kuota, misalnya ini kita enggak punya kuota, gampang ke wifi, kafe misalnya, saya kasih contoh, beli minum es teh anget 3.000, paling 5.000 ya, karena di situ ya dibuat 5.000. Terus gak usah beli pulsa, non-stop misalnya kalau kita mau gitu loh. Kalau kita ada kerinduan. Kadang-kadang orang Kristen itu ya gitulah ya, karena sudah ngerti diselamatkan, udah diselamatkan aku. Aku udah diampuni Tuhan, dikasih Tuhan. Kadang-kadang maaf ya, saenake dewi. Kadang-kadang itulah. Justru sebetulnya ketika kita diselamatkan Tuhan, kita justru harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan apa? Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan sudah punya segala-galanya. Tuhan cuma minta persembahan hidupmu gitu. Karena ini tergantung kita kan. Kenapa kok Tuhan minta gitu loh saudaraku. Harta kan Tuhan tidak perlu minta, itu punya Tuhan semua. Sebenarnya pelayanan Tuhan juga tidak perlu minta. Tuhan bisa punya malaikat. Mau musik, di surga itu musik surgawinya dahsyat. Mau nyanyi, memimpin, bukan pelayanan mimbar ini. Mau khotbah, Yesus lebih hebat. Yang Tuhan minta itu kesadaran kita, nanti saudara. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Coba ayat selanjutnya, nanti kan kelihatan. Ini nafas persembahan hidup itu ada. Jawab Petrus ketika tanya, apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing, baca sama-sama 1, 2, 3, memberi dirimu. Untuk apa? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata kuncinya memberi diri. 1, 2, 3. Saya tidak pernah lupa pengajaran ini. Ini dari bapak rohani, saya sudah meninggal, bukan bapak saya. Saya punya bapak rohani dulu. Saya tidak bisa lupa. Kalimat ini memberi diri, dia ngajarin ayat ini. Sampai hari ini saya tidak lupa. Kata kunci memberi diri. Untuk dibaptis itu ternyata memberi diri. Banyak sekarang orang dibaptis karena disuruh orang tuanya. Banyak sekarang orang dibaptis karena sadar umurnya. Aku udah dewasa. Kalau gereja lain itu namanya apa? Kayak misalnya katekisasi atau apa itu ya. Di umurnya sudah dewasa. Alkitab tidak pernah ngajar gitu. Ini bukan masalah umur. Ini masalah penyerahan diri. Ini masalah memberi diri. Amin saudaraku. Pemberian diri. Termasuk Anda melayani Tuhan. Bukan masalah pelayanannya, Tuhan tidak butuh ini. Tapi pemberian diri ini. Karena diri ini kan sudah miliki, maksudnya kita ini, saudaraku? Kita masing-masing bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi masalah memberi diri ini Tuhan tidak bisa. Kalau semua Tuhan lakukan, oke. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, Tuhan sudah memberikan wewenangnya kepada manusia. Makanya diciptakanlah manusia ini serupa dengan Tuhan, diberikan pribadi untuk bisa ngambil keputusan. Kamu mau taat atau enggak? Kamu mau memberi diri atau enggak? Makanya di gereja ini sebenarnya tanpa sadar saya melatih jemaat untuk memberi diri. Katakan memberi diri. 1, 2, 3. Ke gereja enggak pernah saya obrak-obrak, urusan Anda masing-masing. Memberi persembahan, apalagi urusan. Itu masalah memberi diri, bukan masalah persembahannya. Bukan masalah datang ke gerejanya, termasuk melayani mimbar. Mas juga kita ngerti, siapapun ada nggak ada orang terpaksa, tadi banyak nggak main musik nggak datang ya saya main. Terpaksa pun gitar genjreng pun nggak masalah. Gereja tidak bergantung dengan pelayanan mimbar. Nggak bergantung. Gereja bergantung pada kuasa Roh Kudus, amin. Kalau perlu tidak ada musik kotean. Ya, Paulus di penjara. Waktu di penjara. Ingat itu kisah Rasul berapa? Menyanyi-nyanyi muji Tuhan. Tidak ada musik. Bahasa Jawa kotean. Sambil mukul-mukul belenggunya. Sajeke tak tunggu kula derek Gusti sama Silas. Las sampai Silas ya. Uripku. Dan Alkitab mencatat waktu mereka memuji-muji Tuhan di penjara itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Terjadilah apa? Gempa bumi. Sendi-sendi penjara terlepas, belenggu terlepas. Ini bukan gempa bumi biasa, gempa bumi bikin bisa lepas itu kuasa Tuhan. Yang penting kan itu, saudaraku.
Bagi saya yang penting itu, bayangkan ketika kita nyanyi-nyanyi, kotean atau apa, nyoken sajeke, tiba-tiba Tuhan datang dengan kemuliaannya, gempa bumi terjadi, saudaraku ya. Gempa mujizat terjadi, saudaraku. Haleluya. Mujizat terjadi, itu yang penting. Makanya memberi diri ini penting. Paulus memberikan hatinya. Hanya di penjara loh, saudaraku. Dia bukan lagi makan enak, dia bukan lagi jalan-jalan, sekarang mall mulai dibuka. Kalau Mojokerto udah lama di Surabaya nih. Kamu kemarin ke mall sama makan itu. Sudah mulai dibuka Surabaya. Tapi tempat-tempat tertentu dengan protokol yang baru. Bukan lagi di mall, bukan lagi di tempat yang enak. Lagi di penjara, di tempat yang pengap, tempat yang gelap, tempat yang terbelenggu. Tapi hatinya tidak terbelenggu. Berapa banyak orang-orang Kristen zaman sekarang, tubuhnya enggak terbelenggu, tapi hatinya terbelenggu. Terbelenggu dengan kemalasan, terbelenggu dengan duniawi. Hal-hal duniawi. Coba saudaraku. Menyenang, Paulus sama Silas, kamu lagi kondisi di penjara. Senangkanmu. Loh, mereka tuh di penjara bukan karena penjahat, saudara. Ceritanya gitu ya. Mereka di penjara karena difitnah, karena mereka melayani, memberitakan Injil. Nyembuhkan mujizat ya, itu habis nyembuhkan orang sakit. Buat mujizat terus pokoknya difitnah. Mereka melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir, lu Tuhan aku udah melayanimu, aku udah menyenangkanmu, aku udah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tapi kenapa aku seperti ini nasibku? Kita kan sering protes gitu. Tapi Paulus enggak protes. Loh itu habis melayani Tuhan, habis buat mujizat. Maaf saudaraku, pelayanan jemaat mula-mula, maaf ya kalau gereja kita sekarang yang disebut pelayanan itu, pelayanan yang di mimbar, pelayanan yang kelihatan. Ya, kalau gereja gede ada yang terima tamu ya. Sekarang terima tamu enggak boleh salaman, saya kemarin rekamannya gini. Gini. Salam dalam hati gitu. Salam dari hati. Ya itu oke lah sebut itu pelayanan. Tapi bukan yang itu yang intinya. Kalau jemaat mula-mula yang namanya pelayanan itu. Makanya saudara, Mbak Ani kemarin tanya ya, Pak tanda-tandanya orang sudah lahir baru apa? Ngomongnya coba kalau saudara baca ini apa? Apakah ini coba Markus 16 ayat 16, gampang ngapalkannya kok. Markus 16 ayat 16 saudaraku. Ya ini buat kita semua orang Kristen, ayo. Kita manusia baru. Ayat 16, Salome. 16. Nah. Ya kita baca sama-sama. Markus 16 ayat, ini ada baptisan juga, ayat 16. Ini biar sekalian saya baca di sini. Markus 16 ayat 16, gampang ngapalkannya. 1, 2, 3. Nah, siapa yang percaya dan percaya dulu apa dibaptis dulu? Percaya dulu kan, memberi diri kan, terus akhirnya percaya, dibaptis, memberi diri, dibaptis, akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 ini saudaraku. Dan apa tanda-tanda setelah itu kan ngalami kelahiran baru, ya kan, sudah dibaptis, dilahirkan dari air. Nanti saya lebih dalami baptisan apa? Karena jangan, aku udah dibaptis air, belum, bukan itu ya, bukan yang sudah dibaptis percik apapun lah, bukan itu. Tapi intinya baptisan itu dilahirkan dari air itu adalah awal untuk kita menjadi manusia baru. Tapi kata kuncinya tadi jangan lupa memberi diri. Terharu, tersentuh. Ada suatu relationship dengan Tuhan. Iman itu timbul. Ya, bukan karena iming-iming, bukan karena dorongan manusia, tidak. Tapi ada jamahan Tuhan. Amin saudaraku. Ada jamahan Tuhan sehingga dia bisa memberikan diri. Makanya ukuran saya di situ di gereja itu gitu. Kalau ada Tuhan di tempat ini, gereja ini tidak akan pernah berhenti. Maaf, misalnya ada diakonia, ada bantuan, ada iming, apalah ya tanda petik iming-iming. Ada kalau zaman dulu ya, sebelum corona, ngundang artis, itu kan termasuk iming-iming. Siapa yang datang? Artis apa? Seneng. Doa apa? Ada acara apa? Jadi gereja itu seperti kayak apa? Entertainment, nunggu acara apa gitu. Sekarang mau entertainment
buru-buru entertainment, datang ke gereja aja perlu iman. Maaf, ada satu gereja, saya enggak ngomongnya, ibadahnya mulai kapan? Nanti Agustus, belum berani kita ngadain. Kemarin rapat Bamak tuh, mau macam-macam. Ada yang takut kalau ada, maaf ini sekalian saya ngomong ya, termasuk kritik, saya ngeritik juga. Kalau ada yang seperti itu, enggak tahu yang dengar nanti silakan. Jadi ada gereja ini, kenapa enggak ngadain ini, enggak apa-apa ya, sharing-sharing ya, sambil saya enggak susu. Enggak buru-buru, kan toh kita masih bisa ketemu, amin. Enggak takut corona kan, amin. Lebih takut sama Tuhan, amin. Pokoknya Anda jaga jarak gini aja loh, aman sudahlah. Dan kalau saran saya setelah selesai pulang aja saudaraku, enggak apa-apa ya, kan untuk menjaga situasi ya. Soalnya juga nanti pas dikunjungi ke sini kok gerumbul kayak susur ning ngono. Ya terutama yang tua-tua ya. Yang tua-tua ya, buntung langsung pulang itu. Seneng. Ya, yang terutama yang tua-tua, anak muda ini disuruh agak sulit. Kalau masih pengen kumpul agak jauh, jangan deket-deket ya. Kamu boleh kumpul tapi agak sana. Oh, jual mahal dikit loh saudaraku ya. Yang tua-tua langsung pulang. Ada gereja yang seperti ini saudaraku, enggak supaya Anda ngerti gitu loh. Saya dari dulu tuh sering prihatin ya. Tapi dengan hal seperti ini saya bersyukur, enggak apa-apa lah, ini dimurnikan semua. Gereja dimurnikan, jemaat dimurnikan, pendeta sekalipun dimurnikan. Kadang saya prihatin, kadang ya bukan menghakimi ya, salah lah. Kita juga perlu introspeksi, jangan sampai kita ke gereja karena ada unsur tanda petik yang lain. Saudara. Bukan karena jamahan Tuhan yang membuat terharu, membuat ada kerinduan. Banyak orang ke gereja karena kewajiban, rutinitas, karena sungkan macam-macam, ada artisnya, ada bantuannya, ada gereja yang dicatat. Yang terutama dapat bantuan, enggak rajin, bantuan stop. Saya pernah ikut satu gereja, kan gereja gede kan pelayanannya senang, kita di jadwal pelayanan juga bisa memimpin di tempat kelompok-kelompok kecil kersel kayak tempat kita namanya. Itu pemimpin selnya ya, kelompok itu kalau enggak datang dia absen saudaraku. Ibadah bukan cuman minggu, doa malam apa, kalau enggak datang enggak dapat pelayanan. Loh orang maaf ya kalau gereja kita kecil gini, wis kowe ae melayani malah suruh-suruhan saudara. Kalau gereja gede, kadang-kadang maaf ya, sebagai kadang punya gambaran ya. Kadang ngasih kolektor itu bagian sekarang enggak lihat enggak pakai, karena kan pakai kolektor kan terlalu dekat kan, mungkin yang panjang gitu mungkin. Ayo. Sekarang saya lihat masing-masing ngasih kan kotak amplop lah. Puji Tuhan kita udah bertahun-tahun lalu. Saya bukan karena ada corona sebenarnya saudaraku ya. Karena saya rindu jemaat memberi dirinya, bukan uangnya. Hatinya itu. Tuhan ku mau menyenangkan, semua ku berikan padamu. Gitu. Ya, Tuhan ku serahkan hidupku. Jadi itu yang paling penting. Semua keluar. Jadi semua kan ayatnya. Dompetnya. Bukan uangnya. Mas Yoga, semua Mas Yoga. Semua itu bicara sepenuh hati Anda. Kita bukan memberi seperti pengemis, paring-paring, enggak. Semua ku berikan. Memang lagu ini udah pernah saya nyanyikan. Maaf, saya ini belajar ngikuti tuntunan Tuhan. Kadang waktu mau nyanyi, gila wis tak nyanyi, no. Tapi Roh Kudus wis nyanyi nes. Ya udah. Ternyata ada hubungannya dengan yang kita belajar hari ini. Berikan semua. Berikan semua yang lahir dari air itu tanda-tandanya seperti itu. Ketika dengar firman, ada zaman firman itu kan Yesus datang dalam hidup kita. Entah itu ada yang memberitakan, entah kita dengar dari mana, bisa loh orang dengar ngalami Tuhan Yesus itu macam-macam. Ada yang dari penginjilan, ada yang ya dengar dari televisi, mungkin dengar radio, atau dengar orang ngomong, atau ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, macam-macam. Tapi yang penting adalah ketika firman itu datang, kalau yang ayat itu tadi melalui Petrus khotbah, yang penting ketika firman datang, firman itu masuk. Menembus sampai hatinya dan terharu. Dan apa yang harus kami lakukan anak jamaah Tuhan? Beri dirimu. Yang percaya dibaptis, selamat. Nah, lahiran baru itu seperti itu. Ada suatu yang terjadi di dalam diri kita. Ada suatu kerinduan. Ada suatu pemberian diri, penyerahan diri. Nah, cuman saya tuh mau nunjukkan ini, saudaraku. Mbak Ani sempat tanya soalnya ya, ini kemarin kersel. Ya apa saudaraku? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya.
Orang yang percaya, dibaptis, selamatkan. Lahir baru kan, yang disebut lahir baru itu seperti itu. Dan ini tandanya, kalau Mbak ditanya, ngeri loh. Apakah tanda ini ada buat gereja zaman sekarang? Kena corona aja, maaf ya, saya kemarin rapat Bamak itu, maaf ada yang sedih. Ya saya enggak menghakimi, kalau ada yang belum berani, enggak apa-apa gitu loh. Memang mungkin gerejanya lebih gede kan, orangnya lebih banyak, ngaturnya mungkin lebih sulit. Walaupun ada yang ngeritik, di mall aja lo sudah buka. Oh, pendeta satunya, mall aja buka gini, enggak buka gitu. Ada yang alasan gini, kalau ada tamu-tamu kan gereja gede-gede itu, kan ada tamu dari luar masuk, terutama daerah-daerah yang ada pandeminya, enggak bisa ngontrol, takut. Nah, terus pendeta satunya, ini saya punya protokol seperti ini, saudaraku, ada gereja gede, itu kalau mau masuk, sekarang apalagi kondisi sekarang, pakai HP-nya ada kayak barcode itu sing kayak orang beli Gojek bayar pakai, yang tua-tua enggak ngerti, Buntung ngerti mungkin, Buntung nih ya ngerti loh gitu. Saya dulu pernah ke Pasar Atom kalau bayar pakai scan barcode itu loh ya, scan itu loh. Jret, nah, bisa masuk, bayarnya kan. Di gereja gitu sekarang diterapkan. Jadi itu hanya untuk bukan orang yang punya, jemaat situ yang terdaftar, HP-nya didaftarkan. Jadi kalau masuk sebelum cuci tangan, disemprot, itu kan ada jalan itu sampai ketemu anunya. Itu pertama kali sudah ditunggu penerima tamu, tugasnya sekarang pelayannya tambah banyak sekarang gereja gede. Bukan cuma nerima sejak dari parkir sampai HP-nya digejret. Kalau enggak bisa, berarti bukan anggota, enggak bisa masuk. Apa saudara? Saudara setuju enggak kira-kira begini? Kalau yang satu, ini kok terlalu canggih, kalau saya pakai KTP. Jadi jemaat mau masuk, dilihat KTP-nya, KTP mana? Jadi untuk kalangan sendiri, kalangan terbatas. Apa artinya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Tunggu dulu, bangsa yang ada virus coronanya enggak boleh masuk. Saudara, ini dari hati saya, kalau saya saudaraku maaf, kita enggak mau sombong juga yang merasa gereja lebih enggak. Ya kita enggak mencobai Tuhan. Kita nanti ada ayatnya juga, minum racun aja enggak mati. Coba ini baca dulu ya sambil kita jelasin itu tadi ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang ini loh tanda-tandanya orang lahir baru. Kan percaya dibaptis, baptisan air, dibaptiskan dari air dan roh kan, jadi manusia baru. Tanda-tanda ini yang menyertainya. Apa? Mereka akan ngusir setan-setan demi namaku. Ya, orang Kristen zaman sekarang ngusir setan atau diusir setan? Tahu aku takut sampai ke poyo-poyo. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi ini tersirannya banyak, bisa bahasa roh. Ya kalau gereja karismatik, bahasa baru, bahasa roh. Tapi bahasa-bahasa yang baru adalah bahasa yang lain dengan manusia yang lama. Kalau yang manusia lama bahasanya penuh keluhan, penuh negatif, bahasa yang pesimis. Tapi bahasa yang baru, optimis, penuh kasih. Dulu yang kebun binatang, sekarang bahasa yang baru, bahasa surgawi. Amin, saudaraku. Nah ini tanda-tandanya, perkataannya. Yang kemarin juga sempat sharing kan, kita bicara tanda-tanda melalui perkataan. Oke, di carousel tadi. 18, mereka, nah ini saudaraku, akan megang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan dapat celaka. Tandanya orang percaya megang ular, enggak apa-apa. Cari ular, saudaraku. Maaf, ini kan saya ngikuti di YouTube, enggak apa-apa sekalian di YouTube. Ya perdebatan lintas agama lah ya. Saudara-saudara muslim tuh kalau nyerang Kristen ngomongnya, itu loh tandanya orang percaya, ayo kamu minum racun sekarang. Ya kan enggak mati katanya, megang ular. Wah, enggak bisa jawab. Loh, apakah yang dimaksud ayat itu seperti itu? Tanda-tanda ini, mereka akan megang ular, minum racun mau enggak mati. Loh, terus dipraktekkan, itu goblok namanya. Maksudnya kan tidak itu, dan itu dibuktikan Paulus kan sempat dipatuk ular kan waktu dia karam kapal itu loh. Terus terdampar di pulau mana dia sama orang-orang. Terus dipatuk ular beracun, wah dikira mati, dikibat nodok. Wah sakti, nah, bukan sakti, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sudah jadi manusia baru, patuk ular beracun.
Yang dimaksud ayat ini, saudaraku, terus bukan jemaat, ini tandanya manusia baru. Aku tak golek ulo ya, tak cekel, gak apa-apa dicokot. Kok nek bentul-bentul kejang, jangan nyalakan pendetanya ya. Saya enggak pernah ngajar begitu. Ayat ini maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya ada bahaya, kita akan diluputkan. Amin, saudaraku. Dan ini tidak mencoba itu, termasuk corona seperti ini. Sekalipun ada racun maut, ini kan wabah. Kalau tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka tidak akan dapat celaka gitu. Makanya prinsip saya daripada pakai barcode tadi ada kecanggihan pakai KTP tak cekip. Wah, kalau saya melebu sakarepmu. Semua butuh Yesus. Jangan dihalang-halangi untuk orang datang pada Yesus gitu loh. Saya aja mungkin tanda tanya, orang aja belum tentu mau ke gereja kok, Bu, kayak tanda gini. Kebetulan gak usah ke gereja. Malah orang pada kondisi gini nih untuk bisa ke gereja aja tanda tanya. Kok malah dipersulit. Ngerti maksud saya, saudaraku ya? Saya tidak sebut nama gerejanya. Tapi itu yang sedang terjadi sekarang. Saya waktu ikut rapat pada pendeta, saya cuman haleluya. Seperti ini ya, macam-macam ya. Saking corona ini benar-benar merubah cara berpikir banyak orang. Sampai seperti itu, saudara. Kalau saya ya, ini cara berpikir saya, saudara. Saya serahkan semua pada Tuhan. Misalnya saya enggak mengimani ya, tapi andai kata namanya kan ada sesuatu yang terjadi. Loh ini kan, saya tadi sudah ngomong di awal, ini gerejanya siapa, saudaraku? Gerejanya Tuhan. Loh biar Tuhan yang urus semua. Saya bisa melayani, ini karena memberikan hidup. Jadi bukan karena kemauan saya. Saya juga bukan untuk mencari hidup, maaf saudaraku. Kadang pendeta itu jadi karir, jadi profesi. Loh saya melayani karena panggilan jamaah dan melayani. Kalau sudah selesai ya selesai. Mau apa gitu loh. Saudara juga gitu. Saudara ada panggilan Tuhan yang telah memanggil engkau keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Jadi ke gereja itu ya ada panggilan gitu aja. Kalau ada sesuatu masalah dan misalnya ya kata orang, ya sudah mau apa gitu. Misalnya enggak boleh dulu ya, kalau saya gitu. Makanya dari dulu kan ayo saya dorong saudara ibadah. Mumpung masih bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Dengan ada situasi misalnya. Ngapain harus pakai ini tuh, pokoknya setiap orang perlu Tuhan Yesus. Setiap orang perlu mendengar Yesus. Bukan cuma perlu mendengar, mereka perlu dijamah hatinya oleh Tuhan Yesus. Dan terharu dan memberi diri dibaptis dan lahir baru tanda-tanda ini cuman cuplian aja lah. Lah ayat ini menunjukkan jangan mencobai Tuhan gitu. Sekalipun megang ular, minum racun, kamu tidak akan celaka. Meletakkan tangannya atas orang sakit sembuh. Jadi maksudnya ayat ini bukan bicara kita disuruh megang ular, minum racun, enggak. Karena kan kalau ini yang dimaksud kita akan bertentangan. Kalian di YouTube kalau ada yang dengar, biar tahu yang maaf ya saudara seberang itu tanya, ini tandanya orang percaya berarti minum racun. Nah itu akan bertentangan dengan ayat yang lain. Yesus ngomong, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Makanya kita pakai masker, cuci tangan. Tuhan melindungi, menyertai, sekalipun minum racun. Wes gak masker-maskeran. Gak cuci tanganan, gak jogo-jogo jarakan. Lah, itu namanya mencobai Tuhan. Jangan. Itu kan ceritanya Yesus suruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Kalau kamu anak Allah, Yesus bisa, tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Anda juga begitu ya. Walaupun kita dilindungi Tuhan, termasuk kalau zaman saya masih remaja dulu ya, Bapak Roni sengaja. Kan trek-trekan senengannya anak muda. Tuhan menyertai, melindungi kecepatan 200. Ada perlindungan Tuhan, itu namanya mencobai, saudaraku ya. Ngeremnya ya mendadak, kadang nggak sempet. Ketika ada celaka, Tuhan kok nggak lindungi. Ada yang bercanda, malaikat kecepatannya cuma 150, nggak bisa ngejar. Sampai bercanda ketika ada yang celaka. Itu kan karena mencobai Tuhan, ngebut. Ya kan, nggak bisa. Makanya beda. Oke, saya kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 38 tadi ya. Baptisan air. Setelah ini
Tak selesai. Satu ayat lagi terus selesai. Kisah Rasul 2 ayat 38. Lah, jawab Petrus pada orang-orang yang terharu, tersentuh hatinya. Jadi gini loh, jadi Kristen itu bukan masalah KTP-nya, identitas agamanya, karena warisan agama keturunannya, bukan karena keanggotaannya di gereja atau karena apapun juga. Tapi karena oleh imanmu Kristus diam di dalam minggu lalu saya katakan, ada ayatnya saya tunjukkan, nanti dibuka lagi lah ya, ayat minggu lalu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan jika bukan karena Roh Kudus yang menjamah hatinya. Gitu loh saudaraku ya. Makanya kekristenan yang sejati ini adalah ketika Anda ngerasakan ada Yesus dalam hatimu. Kau merasakan jamahannya di dalam hatimu. Makanya ada salah satu teguran di jemaat di Wahyu ya, kitab Wahyu itu, engkau sudah kehilangan apa? Cinta mulamu. Sudah tidak ada gregetnya lagi, tidak ada rasa cinta pada Tuhan. Tidak ada, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku sudah enggak ada lagi greget, ketulusan, kerinduan. Yang adanya rutinisme, coba Anda cek itu. Makanya sampai ditegur, karena kekristenan itu bicara bukan agama sebenarnya. Kekristenan itu bicara relationship, bicara suatu hubungan. Bayangkan kalau suami istri sudah enggak ada rasa. Kemana rasa ini? Ngeri, saudaraku. Ya. Makanya menikah itu bukan bicara masalah mata saja. Oh cantik, seneng. Ya Mas juga ya, bicara hati. Makanya kalau hati ini sudah kena sampai ya, aku tresno Yesus. Ini lagu-lagu ini sebenarnya mengajarkan itu loh. Apa saudaraku? Jeru-jeru sampai gini gayanya, ini kan dalam banget. Aku cinta, bahasa Indonesianya apa? Enak bahasa Jawanya ya. Aku cinta Yesus. Oh, enak bahasa Jawa kan? Kan sedalam-dalam aja, jeru. Bahasa Jawa jeru. Kamu orang Nias tahu enggak? Jeru, tahu kan? Udah lama di Jawa kan? Dalam banget gitu loh, enggak cuma sekedar dalam, jeru. Jadi sangat dalam gitu ya. Amat sangat tambah amat lagi. Jadi sama Yesus cintanya itu kerinduannya dalam banget. Itulah orang-orang yang sudah dilahirkan yang disebut manusia baru. Puji Tuhan dapat bahan dari sharing. Makanya Kersel itu sekalian kita Kersel hari Kamis itu untuk mendalami khotbah hari Minggu ini. Saya dapat sambil mendalami dapat inspirasi lagi. Intinya gitu ya, nakalan pendetanya sampai cari bahan. Ya itu kan dari situ. Mbak Ani tanya loh, bagus pastor, cirinya manusia baru apa? Oh iya apa ya? Aslinya mikir. Yang ayat yang muncul tadi kok wangel ngono. Tanda-tanda ini manusia baru itu orang percaya tandanya minum racun ular gak mati. Ngusir setan. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Wah dahsyat banget ini. Gereja sekarang, Kristen sekarang kena corona terbirit-birit semua. Mau buka, alasannya macam-macam. Ya saya tidak menghakimi, tapi intinya alasannya takut banget gitu loh, saudaraku. Mall aja nggak takut gitu loh. Pasar itu tambah gak wedi ngomong. Tapi itu mencobai kan. Saya ngomong sama nyonya, kamu naik ke pasar, oh deket-deket naik belanja itu ya. Mungkin kalau ngasih uang pakai apa gitu, saudara. Wah buntung siap-siap amplop ini, wah ini. Saking memberi diri, oh bukan amplop, catatan bentuknya. Tapi jadi kalau ngasih ya jangan bergerombol saudaraku ya, kasih jarak. Kalau di gereja lain tuh saya lihat ada yang jadi kasih jarak itu ya. Jadi kok kerumbelan, saking kerebutan, saking rindunya Pak Sur. Oh ya loyalan ya, sana. Wah hebat banget kalau gitu. Agak jarak. Ini saudaraku. Bertobatlah masing-masing kamu memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk apa? Pengampunan dosa. Ini dibaptis dari air. Maaf kalau saudara muslim kan apa itu puasa itu apa namanya itu Ramadan.
Jadi nol lagi kan, fitrah, kembali ke fitrah Idul Fitri kan, fitrah. Itu dari puasa Ramadannya. Kalau di kita, pengampunan dosa. Nol, mulai dari baru, diperbarui. Tapi enggak berulang-ulang. Nah, kalau secara Muslim kan tahun depan diulangi lagi, dinolkan lagi. Gitu. Kalau kita enggak, ya pengajarannya beda. Kalau di kita, waktu Anda dijamah Yesus hatimu, imanmu timbul. Mulai timbul iman karena ada jamahan Tuhan Yesus, tidak tahu melalui cara apa. Banyak caranya Tuhan Yesus bisa datang dalam hidup kita. Memang orang dengar khotbah mungkin tidak sekali terima. Tapi intinya ada satu momen tertentu, ini kuncinya di situ, ini kuncinya. Ada momentum, ada situasi tertentu, jedet, jamah hatinya. Tadi yang disebut terharu tadi loh. Lalu mereka terharu. Itu kan artinya ada jamahan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Nah, bertobat. Ada kesadaran untuk bertobat. Ada kesadaran untuk memberi diri. Dibaptis dalam nama Yesus. Terima pengampunan dosa. Ini baptis air, dilahirkan kembali. Ayat yang terakhir. Nah, waktu ya. Roma pasal 6, ini ayat tentang baptisan, ayat 1. Ayat 3 aja, mulai ayat 3 biar cepat. Roma pasal 6, ayat 3. Saudara dengarkan aja dulu, nanti saya akan suatu kali buatkan rangkuman ini, cuman yang sulitnya biar pendek itu ya apa. Tak kasih ayat tok, podo ae saudara gitu, cuma dikasih ayat aja. Pikir saya kasih penjelasan dikit, mau menjelaskan dikit ya enggak bisa, ngomong aja panjang, mau menjelaskan. Makanya bingung saya buat modulnya ini. Lagi saya terus. Coba kita kita baca. 1, 2, 3 ya, Roma 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah, ini bicara orang yang sudah dibaptis ya dalam Kristus tadi ya. Ini proses ketika orang terjamah hatinya oleh Kristus, muncul iman kan timbul kan. Iman itu timbul, jadi enggak dibuat-buat, timbul oleh jamahan Tuhan, oleh pendengaran akan Kristus. Pendengaran firman itu berbicara tentang Kristus. Firman adalah Allah. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Allah itu, firman itu jadi manusia, Yesus. Jadi ketika orang mendengar Kristus, imannya timbul dan memberi diri untuk dibaptis. Barang siapa percaya kan, percaya. Itu yang disebut percaya itu seperti itu. Ketika memberi diri itu karena percaya. Dijadikan anak-anak Allah. Nanti minggu depan aja dibahas lagi. Tapi ini ketika kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam apa saudaraku? Kematiannya. Jadi yang dimaksud dengan baptisan, dilahirkan dari air, itu bukan bicara sakramen baptisan airnya. Tapi maknanya bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Jadi kita ini dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4 lebih jelas di situ penjelasannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan, ini khotbah saya Jumat Agung, tapi saya cuplik sedikit di sini. Bersama-sama dengan dia oleh apa saudaraku? Baptisan dalam kematian. Dikuburkan. Jadi waktu kita dibaptis, itu maknanya sebetulnya kita ini turut dikuburkan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam baptisan, oleh baptisan kematian. Supaya, 1, 2, 3, sama. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang sudah tadi dikubur bersama kematian Yesus melalui baptisan kita. Melalui ini dilahirkan dari air, yaitu ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, menerima firman, terang firman-Nya, aku percaya minggu lalu itu khotbah saya kan, dari barang siapa yang menerimanya diberi kuasa, Yohanes 1:12 menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika percaya, itu saat itulah kita dibaptis bersama kematian Yesus untuk menerima pengampunan tadi ayat tadi loh, berilah dirimu dibaptis dalam nama Kristus supaya
Dan kamu akan menerima pengampunan dosa. Jadi artinya dibaptis air itu adalah orang yang mengalami penebusan Tuhan Yesus atau istilahnya pengampunan dosa itu. Penebusan Yesus di kayu salib. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang, ayat bawah sendiri itu loh. Demikian juga ini orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa, menerima baptisan dalam arti makna, bukan masalah dicemplungkan. Saya ngomong gini-gini karena tempat baptisannya gak sengaja gini terus. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ketika kita percaya kepada Dia, kita menerima pengampunan dosa, penebusan, kita menerima penebusannya, kita percaya Tuhan, dosaku Engkau tebus di atas kayu salib. Bukan karena amal ibadahku Tuhan, karena puasaku 1 bulan, dosaku diampuni. Nggak ada ajaran gitu. Menurut akal kita mana bisa dosa itu upahnya maut loh. Tidak ada yang bisa bayar dosa. Bayar kesalahan kita mungkin bisa, aku udah buat salah itu aja mungkin harus ada efeknya. Ada loh, kita buat salah misalnya, kita ganti kesalahan kita, tetap harus ada efeknya. Makanya dosa tidak ada yang bisa menyelesaikan selain Tuhan sendiri, saudaraku. Makanya harus jadi manusia. Makanya ketika Anda percaya, dosaku diampuni oleh penebusan Yesus di atas kayu salib. Iman percaya itulah yang membuat engkau dilahirkan dari air. Itu yang disebut dilahirkan dari air, yaitu baptisan ini, saudaraku. Untung tanya, pas tanya kok kamar kecil tadi. Nanti baca sendiri ayatnya ya. Dengan demikian, kita ulangi ya, kita telah dikuburkan bersamanya, ayat terakhir setelah ini. Setelah ini kita akan berjaman kudus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Tuhan Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidupnya. Ini kan jadi hidup baru. Hidup yang dari mana kita memiliki manusia kehidupan yang baru, jadi manusia baru melalui penebusan Tuhan Yesus. Ketika kita menerima menjadi satu. Ya, ayat 5 selanjutnya dijelaskan lagi. Nah ini, 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ini yang disebut persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini yang disebut dilahirkan dari air. Ini yang disebut arti baptisan yang sesungguhnya. Dikuburkan bersama kematian Yesus. Kita menjadi satu apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena apa? 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama, loncat aja ayat 7 biar cepat. Karena 8. Jadi, jika kita telah, saudaraku, mati bagi Kristus, jika telah mati dengan Kristus, kita percaya juga bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Nah ini saudara. Jadi hidup yang baru, ulangi ini lagi. Ulangi sebentar. Jadi hidup baru itu, manusia baru itu, kita akan hidup juga dengan Dia atau Kristus. Jadi saudara hidup bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus lagunya. Lagu-lagu itu ngajarin kita. Jalan serta Dia setiap hari. Kalau lagu yang bahasa Jawa ya. Gusti nuntun lampah kula. Tuhan menuntun lampah itu apa? Perjalanan hidup saya. Sakangkung yen kula bejo, enggak tahu yang itu. Jadi Tuhan menuntun hidup kita. Jadi hidup yang baru itu mungkin bisa dicatat nanti di carousel. Jadi tanda-tanda manusia yang hidup baru itu ada memberi diri. Ada kerinduan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kita yang sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Kenapa? 9. Karena kita tahu, baca sama-sama, 1, 2, 3, bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
maut tidak lagi berkuasa atas dia. Sudah, nggak mati lagi. Makanya istilah kita nggak perlu lagi ngalami kelahiran. Jadi saya mau tanya lah, ini penting ini. Berapa kali kita perlu dilahirkan kembali? Tahun depan lahirkan kembali. Tahun depan ya kan ada kan bulan suci lagi, bulan depan disucikan lagi. Apakah seperti itu? Kalau kita berapa kali harus dilahirkan kembali? 1 kali untuk selama cukup. Tuhan cukup melahirkan kita. Roh kita. Makanya kan yang sudah sempurna itu roh kita. Tinggal nanti kita akan belajar jiwa sama tubuh kita ini juga akan disempurnakan nanti. Jadi tidak akan mati lagi. Siapa yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Seperti Yesus bangkit dari orang mati naik ke surga dan tidak mati lagi, hidup kekal. Kita juga tidak akan mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia, 10. Sebab kematiannya adalah untuk dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Terakhir 11 ini, saudaraku. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah manusia baru itu. Inilah dilahirkan dari air itu. Ya. Jadi ngalami, jadi apa? Kalau disimpulkan apa ini? Memang menyimpulkan ini yang agak repot ya. Alkitab menyimpulkan Alkitab tidak gampang. Jadi apa yang disebut dilahirkan dari air itu apa? Dilahirkan dari air itu kan intinya kita menerima, kan artinya dibaptis kan ya. Tadi dilahirkan dari air itu, saya ulangi tutup ya. Ulangi tutup, diulangi sambil ditutup. Jadi saya urut aja dari awal. Jadi gini, untuk kita supaya kita menerima kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali ya, karena kerajaan Allah. Jadi istilah dilahirkan kembali itu macam-macam, saudaraku ya. Menjadi manusia baru itu bisa artinya jadi orang percaya, jadi anak Tuhan. Coba dengar baik-baik. Kan ini kerajaannya Allah. Yang bisa masuk kerajaan Allah itu siapa? Kalau yang bisa masuk, saya gini, misalnya saya punya rumah, nggak usah kerajaan lah, rumah. Yang boleh masuk, bukan cuma masuk, tinggal dalam rumah saya siapa? Anak saya. Ya Pak Agung, ya saya sendiri sama anak saya, istri saya, atau keluarganya. Kalau tamu, boleh masuk? Boleh. Tapi tidak tinggal. Permisi pulang, masa tinggal di situ. Kalau nginep, berapa lama paling, masa ada nginep setahun? Kos-kosan mungkin. Namanya tamu lah. Kita ini, maaf saudara, kalau istilah, mana Pak, ada istilah agama, tamu Allah gitu ya. Puji Tuhan, kita tidak pernah disebut tamu-tamunya Allah. Tamu, pulang tidak tinggal. Tapi kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya. Katut. Saudara anak-anak Allah, amin. Makanya kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaannya Allah. Karena yang bisa masuk kerajaan Allah itu hanya anaknya. Makanya aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagunya Kristen mantap ya. Aku anak raja, kowe anak raja juga. Masuk kerajaan Loh, sekarang kalau tamu, yuk paling banter nginep boleh meneh. Makanya enggak akan masuk kerajaan Allah kalau enggak dilahirkan. Nah, makanya istilah anak itu kan berhubungan dengan bagaimana orang jadi anak kalau enggak dilahirkan. Ya toh, masuk dari Sugokong ya. Dari batu dari Sugokong kan itu dongeng kan. Ini kenyataan. Jadi makanya kalau kita jadi anak Allah itu karena dilahirkan, bukan dari daging, tetapi secara roh. Minggu lalu khotbah saya kan, dilahirkan oleh Allah sendiri secara roh. Roh kita dilahirkan. Lah jadi anak Allah. Itu yang disebut manusia baru, orang percaya. Yaitu bagaimana caranya supaya kita menjadi anak Allah tadi kan ya. Menjadi manusia yang baru yang masuk kerajaan Allah. Dilahirkan kembali kan. Nah dilahirkan kembali ini apa yang dimaksud ini urutannya. Dilahirkan dimaksudkan dilahirkan dari apa? Air dan
roh. Jadi kelahiran kembali itu supaya bisa menjadi manusia baru, jadi orang percaya, menjadi anak Allah, itu harus dilahirkan kembali. Yang dimaksud adalah dilahirkan dari air, jangan roh dulu, air dan roh. Lah bagaimana bisa mengalami kelahiran secara rohani? Ya air dulu, air itu bicara baptisan. Apa artinya baptisan itu? Bukan maksudnya, yaitu saat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, istilahnya percaya. Tapi kalau dari ayat yang kita pelajari tadi, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui iman kita. Agak jelas, saya tahu saya kalau ngomong jelas sekali saya yakin enggak, ya namanya kita belajar terus. Rada jelas, lumayan ya. Jadi itu saudaraku, Anda ketika memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, iman. Dan iman ini tadi kita sempat belajar sedikit dari Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Bagaimana iman itu bisa kita miliki, persekutuan iman dengan Yesus. Ketika firman itu datang dalam hidup kita. Anda terima itu. Sebenarnya kesempatan itu selalu terbuka. Apalagi zaman sekarang. Makanya sekali lagi saya ngomong kita enggak bisa lagi punya alasan firman enggak datang Pak dalam hidup saya. Loh sekarang enggak usah jauh-jauh, di HP Anda itu loh ada Alkitab. Kalau sampai berarti itu alasan saja. Makanya yang penting ketika yang intinya momentumnya saya ambil gini, ketika firman itu datang, menjamah dirimu, ada suatu perubahan di dalam dirimu yang terjadi. Ada suatu kerinduan. Itu rohmu. Roh itu di situ. Ya. Jadi roh itu adalah, saya pernah nyimpulkan di Kersel itu ya, tubuh itu adalah kesadaran akan lingkungan sekitar kita. Jiwa itu adalah kesadaran akan diri kita. Jenengku sapa, aku kesadaran diri. Roh adalah kesadaran akan Tuhan. Nah, ini ketika engkau menyadari Tuhan, ku sadar diciptakan untuk rencanamu, sadar akan Tuhan. Itu rohmu sedang aktif. Makanya jangan cuman kesadaran akan diri, aku gak duwe rek. Zaman corona rek, wedi rek. Itu kesadaran diri kalau menguasai dirimu. Belum jadi manusia baru, manusia rohani. Sorry. Amin saudaraku. Ada kesadaran akan Tuhan. Dan akhirnya engkau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu dilahirkan dari air. Kau mengalami pengampunan Tuhan Yesus. Karena baptisan itu bicara pertobatan. Penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Dan ketika engkau menerima itu, pertobatannya berbalik, hidupmu berbalik. Engkau menerima hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa dan ada perjamuan kudus. Ini juga bicara tentang dilahirkan dari air ya. Karena ini juga bicara penebusan Yesus. Tubuh dan darah Yesus sudah dipersembahkan buat kita. Untuk penebusan dosa kita, untuk pengampunan dosa kita. Dan kita terima sebagai kekuatan kita. Dan dengar baik-baik, tim musik bisa maju depan. Keyboard ya. Saudaraku, jadi gini ya, roti ini saya mau tanya, roti ini kan cuma satu potong ya. Anggurnya sedikit, satu seloki ya namanya ya. Saya mau tanya, kalau dimakan, diminum, kenyang enggak perut kita? Berarti ini bukan untuk tubuh kita. Berarti untuk apa? Roh kita, ingat ya. Jadi waktu kamu makan ini memang secara fisik kayak lambangnya kan, rotinya, bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus lah. Ini kan persekutuan, imannya itu, ini roti biasa, tapi waktu kita makan, kita enggak kenyang perut kita. Tapi Yesus ngomong, barang siapa makan dagingku, enggak akan lapar sampai selama-lamanya. Loh itu masa bisa mengenyangkan, yang dimaksud kita enggak akan kelaparan rohani lagi. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Ketika kita minum, mungkin satu seloki anggur, enggak memuaskan dahaga kita. Tapi barang siapa minum darahku, siapa minum air kehidupan yang kuberikan, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Amin. Itu buat kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Pak Ari bisa bantu ucapan kudus. Pak Aslan ya? Ini Pak. Oh itu ya.
diri sepenuhnya atas dosa-dosa kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal Tuhan. Tuhan Yesus, Kau telah berikan teladan pada kami untuk menyerahkan diri dan untuk menjalankan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, kami tidak takut lagi apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun ada corona apapun, kami siap menyerahkan diri untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya melalui perjamuan ini kami semakin kokoh iman kami dan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh darah-Mu. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Sekali lagi, dari awal, mari kita makin bersama-sama. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir. Biar Roh Kudus, Roh Allah menjamah kita. Kita mau buka hati, kita mau memberi diri, kita mau menjamah Dia, membuka hati buat Dia. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Aku buka hati, ku buka hati, mari sama-sama. Kekristenan bukan sekedar berbicara rutinitas agamawi, tapi bicara satu hubungan persekutuan dengan Bapa di surga.
kehausan akan Tuhan, karena kebutuhan akan Tuhan. Sekali lagi, ku buka hatiku ya Tuhan. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan ya Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami. Kalau kita buka hati kita, kita merindukan sesuatu momentum di mana alami jamahan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita ke gereja bukan karena kewajiban saja, bukan karena rutinitas, karena kebiasaan, atau sekedar sesuatu yang agamawi, tetapi kita betul-betul merindukan, kita betul-betul membuka hati, kita betul-betul karena terjamah oleh kasih-Nya Tuhan, terjamah oleh firman Tuhan, terjamah oleh kuasa Tuhan. Kita berkata firman Tuhan itu, firman Allah itu hidup, kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menembus sampai di dalaman hati kita. Dan firman itu akan mengubah hidup kita. Firman itu akan men-create kita, menjadikan kita manusia yang baru, mencipta ulang kita kembali menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat roti kita. Malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengangkat roti di hadapan murid-muridnya dan memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah ini dan perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Kita mau ingat dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dilahirkan oleh air, oleh baptisan kematiannya, oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita dilahirkan kembali. Ketika Anda menerima, percaya menerima, bahwa dosamu diampuni oleh penebusan Kristus, pengorbanan Kristus kayu salib. Dan saat Anda percaya dan menerima hal ini, kelahiran dari air itu terjadi dalam hidupmu dan rohmu akan dilahirkan. Mari angkat roti bersama-sama. Memang ini roti biasa saja, tapi oleh iman kita percaya, bukankah saat kita makan roti ini,
Kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari yang percaya kita sambut, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Gak usah tergesa-gesa. Ingat, sadar bahwa sekarang aku memiliki persekutuan, dan selalu ingat bahwa aku sudah dibaptis oleh kematiannya, ditenggelamkan, dikubur bersama dengan kematian Kristus, supaya manusia dosa, manusia lama turut disalibkan, dikuburkan bersama kematian Kristus. Dan sebagaimana Kristus hidup, bangkit hidup selama-lamanya, demikian juga aku tidak akan lagi hidup dalam dosa. Aku akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang baru, jadi manusia yang baru. Terima kasih. Ingat baik-baik bahwa Anda sudah menerima persekutuan dengan tubuh Kristus, memiliki persekutuan dengan Dia. Terima kasih. Dan angkat cawan kita, memang ini anggur biasa, tapi oleh iman kita percaya saat kita minum, ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yesus juga mengambil cawan di hadapan murid-muridnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kita mengingat pengorbanan Yesus, kita mengingat kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Mari kita sambut sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ucap syukur, ambil waktu sejenak ucap syukur. Karena kekristenan bukan sekedar bicara agamawi, tapi suatu persekutuan, suatu relationship, suatu hubungan antara kita dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. Ucap syukur kita boleh mewarisi kerajaannya. Haleluya. Kita diangkatnya, kita dijadikannya menjadi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur dan berikan dirimu, persembahkan hidupmu, tulang ibadah yang sejati. Haleluya. Inilah hidupku Tuhan, persembahkan padamu. Mulai sekarang hiduplah dalam hidup yang baru. Haleluya. Tubuhmu telah dibeli dan lunas dibayar dengan darah Kristus. Karena itu muliakan Allah-Nya tubuhmu. Kata firman Tuhan, muliakan Allah melalui hidupmu. Haleluya.
rajaku. Berikan sorak-sorai yang meriapkan Allah kita. Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah, punya Tuhan yang adalah Bapa kita, Raja yang berkuasa atas hidup kita. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Mengucap syukur buat pagi hari ini, dan kami selalu disadarkan, diingatkan siapakah kami di dalam Engkau ya Tuhan, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, melahirkan kami kembali melalui baptisan kematian-Mu di atas kayu salib, penebusan kami diampuni dosa, dilahirkan kembali jadi manusia yang baru. Roh kami dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang baru, hidup memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih, memberkati saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang setia beribadah sampai hari ini. Dan setiap firman yang ditaburkan, firman itu akan menjamah setiap hati anak-anak-Mu ini dan mengubah hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita tinggalkan tempat ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Bapa-Mu di sorga, pemilik kerajaan Allah, pemilik kerajaan sorga, yang akan diwariskannya, diberikannya kepada kita semua anak-anaknya, dan kita akan dibawanya masuk dalam kerajaan, menikmati kebahagiaan yang kekal bersama-sama. Oh, sabaslah ya bagi yang setia, berbahagialah engkau bersama-sama dengan kebahagiaan Tuhanmu ini, dan kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga yang kita kenal, kita sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada kita semua yang percaya, diberkati, disertai Tuhan karena